Halo, sahabat industri. Penasaran dengan perkembangan industri terkini? Yuk, ikuti kami belajar bersama sahabat industri. Halo semuanya, selamat datang di sesi penjelasan kita kali ini. Pernah kepikiran nggak, gimana sih perusahaan-perusahaan raksasa itu bisa beroperasi dengan efisiensi tingkat dewa? Maksud saya, benar-benar nggak ada satu detik pun atau satu sen pun yang kebuang sia-sia. Nah, rahasianya ada di sebuah filosofi yang ternyata nggak cuma dipakai di lantai pabrik, tapi juga ada di dalam komputer atau smartphone yang lagi kalian pakai sekarang. Coba tebak, apa sih kesamaan antara pabrik mobil Toyota sama program komputer kayak Java? Kalau dipikir-pikir, kayaknya beda dunia banget ya. Yang satu urusannya sama baja, robot, dan suku cadang fisik, sementara yang satu lagi murni barisan kode digital. Tapi percaya deh, di balik layar, keduanya tuh punya DNA efisiensi yang sama persis. Jadi, ini rute perjalanan kita hari ini. Kita bakal bahas asal-usul sejarah JIT, terus gimana penerapannya di dunia manufaktur, tantangan dan risikonya, lompatan ide ini ke dunia software, perbandingan antara JIT dan AOT, sampai akhirnya kita bahas masa depan efisiensi perusahaan. Oke, kita mulai dari bagian pertama, asal-usul filosofi JIT. Konsep just in time atau sering kita sebut JIT itu nggak tiba-tiba muncul di ruang rapat perusahaan modern loh, sejarahnya lumayan panjang. Balik ke awal 1900-an, Sakichi Toyoda bikin mesin tenun yang bisa berhenti otomatis kalau benangnya putus. Ini buat cegah produk cacat. Terus, di 1930-an, Kiichiro Toyoda mulai nerapin sistem produksi mengalir. Nah, gebrakan besarnya itu di tahun 50-an. Waktu itu insinyur Toyota Taiichi Ohno jalan-jalan ke supermarket di Amerika. Dia sadar, rak-rak di sana itu cuma diisi ulang pas ada pelanggan yang ngambil barang. Sistem tarik sesuai permintaan ini akhirnya jadi inti dari JIT. Dan yang bikin takjub, di waktu yang hampir bersamaan, sekitar tahun 1960, ilmuwan komputer John McCarthy nerapin terjemahan dinamis pas program lagi jalan buat bahasa pemrograman Lisp. Secara nggak langsung, ini jadi cikal bakal JIT di dunia digital. Jadi intinya gini, JIT itu bukan sekedar alat atau software ya, ini tuh murni sebuah filosofi. Entah kalian lagi ngerakit mesin mobil atau ngejalanin aplikasi, JIT mastiin kita cuma memproduksi, memproses atau mengkompilasi persis apa yang dibutuhin, dalam jumlah yang pas dan hanya pada saat dibutuhin. Nggak kurang dan pastinya nggak lebih. Masuk ke bagian kedua, penerapan JIT di dunia manufaktur. Nah, sekarang kita lihat gimana filosofi ini benar-benar merombak operasi pabrik secara fisik. Berdasarkan model matematis dari jurnal Economic Trends, efisiensi itu didapat dari kualitas output dikali daya tanggap, terus dibagi waktu tunggu dikali penyimpanan inventaris. Kedengarannya rumit ya, tapi simpelnya gini, strategi JIT itu menyerang habis-habisan bagian bawah rumus tadi. Makin kecil waktu tunggu dan biaya nyimpen barang di gudang kalian, skor efisiensi perusahaan bakal meroket tajam. Buat ngasih gambaran nyata, kita bisa lihat studi kasus dari Company X di jurnal EduFast. Gara-gara nerapin JIT, perusahaan ini sukses mangkas biaya penyimpanan gudang mereka sampai 25% dalam setahun loh. Bayangin, dari $450.000 turun jadi $337.000. Nggak cuma itu, waktu tunggu bahan baku mereka juga drop sampai 40%. Ini bukti valid banget gimana JIT bisa ngerombak total struktur biaya sebuah perusahaan. Terus, rahasia mereka mangkas biaya tuh gimana? Mereka pakai prinsip 7 pemborosan, atau yang bahasa Jepangnya disebut muda dari Shigeo Shingo. Coba perhatiin, inventaris berlebih ada di urutan paling atas kan? Buat sistem JIT, tumpukan barang di gudang itu bukan aset, itu justru musuh utama. Barang numpuk itu cuma bakal nutupin masalah kualitas dan nahan modal yang padahal bisa dipakai perusahaan buat inovasi. Lanjut ke bagian ketiga, tantangan dan resiko dari JIT. Tentu aja, kita harus lihat ini dari dua sisi. Punya perusahaan dengan efisiensi se-ekstrem ini, pasti ada harganya. Di lapangan, kalau kita maksa bahan baku datang tepat saat dibutuhin tanpa ada stok cadangan sama sekali, otomatis tekanan ke rantai pasokan jadi gila-gilaan. Studi kasus tadi nunjukin, 60% pemasok ternyata keteteran menuhin jadwal pengiriman JIT yang super ketat ini. Malahan, 35% dari semua penundaan produksi itu gara-gara pemasoknya nggak sanggup ngikutin ritme. Fenomena ini sering disebut bullwhip effect, di mana fluktuasi kecil aja di hilir bisa bikin kekacauan massal di hulu rantai pasokan. Sekarang, bagian keempat, JIT dalam perangkat lunak. Kalau ngejaga keseimbangan di dunia fisik aja susahnya minta ampun, coba tebak. Para software engineer alias teknisi perangkat lunak ternyata juga ngadapin krisis inventaris yang sama persis di dalam komputer kita. Bedanya, di dunia fisik, tumpukan onderdil mobil di gudang itu buang-buang tempat dan uang. Nah, di dunia digital, kode program yang udah diterjemahin tapi lagi nggak dipakai, yang cuma diem menu-menuhin RAM, itu namanya buang-buang sumber daya komputasi.
Konsepnya benar-benar identik. Disinilah kompilasi JIT, contohnya di mesin virtual Java, beraksi. Ketimbang nerjemahin semua kode ke bahasa mesin dari awal, yang pastinya bakal rakus memori, sistem ini milih buat ngawasin program pas lagi jalan. Dia bakal nyari bagian mana yang paling sering dipakai, atau istilahnya hotspots, dan langsung menerjemahkan kode itu tepat saat dibutuhin. Mirip banget kan sama pabrik yang baru ngerakit mobil pas ada pesanan masuk? Sistem digital juga mengoptimalkan kodenya berdasarkan pola penggunaan asli. Masuk ke bagian kelima, perbandingan antara JIT dan AOT. Sama kayak di dunia nyata yang selalu punya alternatif, pengembang juga dihadapkan pada satu pilihan penting, mau pakai just in time atau ahead of time alias AOT. Data komparasi dari dev.to ini nunjukin komprominya dengan sangat jelas. Kompilasi AOT yang ngerjemahin semuanya sebelum program jalan punya waktu mulai yang super ngebut, cuma 50 milisecond dan butuh memori lebih kecil. Ini ibarat pabrik tradisional yang udah nyetok barang banyak jadi siap langsung dikirim. Tapi coba perhatiin waktu eksekusinya deh. JIT emang agak lambat di awal, tapi buat jangka panjang, eksekusinya jauh lebih kenceng karena dia bisa ngelakuin optimasi langsung yang nggak bisa dilakuin sama AOT. Benar-benar dilema efisiensi digital modern kan? Dan akhirnya bagian keenam, masa depan efisiensi perusahaan. Entah itu ngurusin owner deal fisik di pabrik atau ngurusin barisan konde di sistem cloud, masa depan sebuah perusahaan itu sangat bergantung sama ketahanan mereka. Gimana caranya mereka nutupin kelemahan JIT tapi tetap super efisien? Jawabannya ada di penggabungan JIT dengan teknologi modern. Balik lagi ke data Company X, mereka berhasil nurunin indeks risiko rantai pasokan dari 7.2 jadi cuma 4.5. Rahasianya, mereka nggak ngebuang sistem JIT. Justru, mereka masukin artificial intelligence dan analitik data buat prediksi gangguan sebelum kejadian. Masa depan efisiensi itu bukan tentang JIT yang buta, tapi JIT yang melek data. Jadi perusahaan bisa tetap jalan dengan stok nyaris nol, tapi tetap kebal kalau ada krisis mendadak. Dari mesin tenun di tahun 1900-an sampai ke server canggih hari ini, JIT udah ngebuktiin kalau dia itu prinsip universal yang bisa dipakai di industri apa aja. Intinya adalah menempatkan nilai yang tepat di waktu dan tempat yang tepat juga. Nah, buat nutup sesi penjelasan ini, saya mau ngajak kalian mikir. Coba perhatiin rutinitas kalian sehari-hari. Di bagian mana sih inventaris berlebih atau pemborosan kalian ngumpet, dan gimana kalian bisa pakai pola pikir just in time ini buat ngehilanginnya? Terima kasih udah ngikutin penjelasan kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.